lebih diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Silahkan duduk kembali. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, senang sekali bisa ada di tempat ini bersama dengan Anda semua. Perlu bersyukur sekali terhadap apa yang Tuhan terus kerjakan di tengah-tengah kita. Perkenalkan, nama saya adalah Esra Sutopo. Saya juga dari kota Surabaya, jadi bahasa Surabayaan saya berharap nggak asing buat kita semua ya. Bapak Ibu saudara Tuhan, saya bersyukur sekali Tuhan itu luar biasa dalam segala season kehidupan kita. Tuhan selalu punya rencana yang terbaik, Tuhan punya rencana yang hebat. Bapak Ibu saudara Tuhan, dan saya berterima kasih buat semua pemimpin di tempat ini yang memberikan kepercayaan dan kesempatan buat saya bisa membagikan pesan Tuhan kepada Anda semua. Saya berharap pesan firman Tuhan boleh jadi berkat dan menjadi rema buat kehidupan kita. Saya kepingin ajak saudara bersama-sama melihat sebuah pesan yang saya ambil dari serial yang kita pernah bahas di tempat gereja tempat saya melayani. Judulnya adalah The Voice of Your Scars. Suara dari luka kita. Saudara tahukah saudara bahwa setiap kita bisa terluka dalam kehidupan ini. Entah itu karena orang lain atau karena kesalahan kita, baik sengaja maupun gak sengaja, kita bisa terluka. Baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam sekolah, dalam apapun yang saudara lakukan, dalam gereja sekalipun kita bisa terluka. Dan tahukah saudara bahwa luka kita itu bisa punya suara. Suara yang positif, yang baik, atau suara yang negatif. Nah, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama bagian hari ini adalah tentang rasa malu. Ketika rasa malu berbicara. Nah, saudara, tahukah saudara bahwa dalam hidup ini ada rasa malu yang perlu dipelihara. Oke? Ada rasa-rasa malu yang perlu dipelihara. Karena istilahnya gini, kalau ada orang yang nggak tahu malu, itu juga menyebalkan. Betul ya? Kalau ada kumpul sama orang, hubungan sama orang yang tidak tahu malu, itu nyebelin banget. Nah, tapi ada rasa malu yang perlu dipelihara, demikian juga ada rasa malu yang perlu dikendalikan. Saya ulang sekali lagi, ada rasa malu yang perlu dipelihara, tapi ada rasa malu yang perlu dikendalikan. Karena kalau kita tidak berhati-hati, ada rasa malu yang kemudian bisa narik hidup kita terus. Sehingga kita tidak bisa ngalamin pertumbuhan dalam hidup ini. Ada rasa malu yang bisa mengikat kita sehingga kita nggak bisa mengalami progres dalam kehidupan kita. Ini bicara soal rasa malu. Nah, saudara, di sisi yang lain, saya kepingin ajak saudara melihat tentang kelemahan kita. Oke, kalau tadi saya bicara tentang rasa malu, saya kepingin ajak saudara juga lihat tentang ini, kelemahan. Setiap kita, nggak ada manusia yang sempurna di tempat ini. Yang setuju katakan yes? Semua kita punya kelemahan. Nah, kelemahan kita itu antara menghancurkan kita atau kelemahan kita bisa membangun kita. Saya ulang sekali lagi, kelemahan kita itu antara menghancurkan kita atau membangun kita. Nah, ketika kita punya kelemahan, yang terjadi adalah rasa malu tadi yang saya bahas, itu seringkali menghambat dan membuat kelemahan kita ini akhirnya menghancurkan diri kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara, banyak orang tidak suka mengakui kelemahannya. Oke, banyak orang cenderung menutupi kelemahannya. Di suatu level itu adalah hal yang baik, menutupi kelemahan kita. Tapi sampai di level tertentu tidak berani mengakuin kelemahan kita, itu jadi sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Nah, saya tahu bahwa banyak orang juga mengajarkan kita perlu play our strength. Kita perlu memainkan kekuatan kita. Dan seringkali ini juga yang terjadi. Kita suka menampilkan kekuatan kita. Orang banyak lihat kekuatan orang lain. Tapi enggak banyak orang bisa membaca kelemahan dirinya sendiri. Atau kelemahan orang lain. Karena seringkali kelemahan kita tuh seringkali kita tutupin. Contoh, kita hidup di zaman sosial media. Di Instagram, di Facebook dan lain sebagainya. Dan tahukah saudara seringkali yang kita munculkan ke sosial media kita apa? Kekuatan kita, kebaikan kita.
Jarang orang memunculkan kelemahannya di sosial media. Karena apa? Karena kita cenderung seringkali orang nutupin kelemahan kita. Kita berusaha supaya orang lain nggak tahu. Nah tapi dapatkah Anda bayangkan suatu ketika ada seorang pemikir yang ngajak kita merenungkan. Kalau seandainya orang bisa tahu kelemahan saudara. Orang bisa tahu pergumulan Anda. Orang bisa tahu stres saudara. Orang bisa tahu kekurangan-kekurangan kita. Orang bisa tahu insecurities kita. Dapatkah Anda bayangkan? Orang akan lihat sisi Anda yang sangat berbeda banget. Akan bisa lihat sisi yang sangat berbeda banget. Termasuk di dalam gereja. Seringkali pemimpin di dalam gereja menceritakan tentang kekuatan dirinya. Kehebatan dirinya. Oleh karena itu begitu orang lihat kelemahan seorang pemimpin, shock banget. Kenapa? Karena ini sesuatu yang seringkali berbeda banget. Dapat merubah persepsi orang. Waktu kelemahan kita kelihatan, persepsi orang terhadap diri kita itu bisa berbeda banget. Nah menariknya gini saudara, Anda mungkin bisa nutupin kelemahan saudara terhadap orang lain. Mungkin ada kelemahan saudara yang pasangan Anda sekalipun nggak tahu. Kakak atau adik saudara nggak tahu. Orang tua saudara nggak tahu. Anak-anak saudara nggak tahu. You cover it so well. Anda bisa nutupinnya dengan sangat baik sekali. Tapi tahukah saudara, Tuhan itu adalah pribadi yang tahu setiap bagian kehidupan kita termasuk kelemahan kita. Yang setuju katakan yes. Nah yang keren adalah gini, Tuhan dia tidak tahu kelemahan saudara dan saya dengan tujuan untuk memojokkan saudara. Dia tidak mengetahui kelemahan kita untuk membiarkan kita, tidak. Tuhan tidak tahu kelemahan kita untuk menertawakan kita, tidak. Tapi dia adalah Tuhan yang tahu kelemahan kita dan dia nunggu karena dia kepingin melakukan sesuatu lewat kelemahan kita. Nah ini banyak orang gak sadar karena kita terlalu pandai untuk menutupin kelemahan kita terhadap sesama, maaf, seringkali ini juga yang terjadi. Kita juga nutup kelemahan kita di hadapan Tuhan. Tapi saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Oke, kita lihat ayat ini sama-sama ya. Yang lagi nonton online dan juga nonton onsite, kalau kita bisa baca ayat ini bareng-bareng, bakal sangat keren sekali. Yuk kita baca ayat ini sama-sama yuk. 2, 3. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bagian lanjutannya lebih keras lagi yuk. 2, 3. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat apa saudara? Hati. Tuhan lihat hati kita dan dia juga tahu setiap pergumulan saudara. Dia tahu kelemahan saudara. Dan ini yang menarik saudara. Saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama bahwa gini. Tuhan bisa pakai karunia saudara. Dan bisa pakai talenta saudara. Tapi tahukah saudara, semua mata boleh saya, Tuhan juga bisa bekerja lewat kelemahan-kelemahan kita. Dia bisa pakai kekuatan saudara. Dia bisa pakai karunia saudara. Dia bisa pakai talenta saudara. Dia bisa pakai kehebatan saudara. Yang dia titipkan dalam hidup Anda. Tapi dia juga bisa bekerja melalui kelemahan-kelemahan kita. Dan di Alkitab sebenarnya ada begitu banyak cerita tentang orang yang punya kelemahan dalam hidup. Banyak sekali. Beberapa di antaranya contohnya adalah ini, Yusuf. Yusuf adalah orang yang punya kelemahan gini. Dia adalah orang yang kalau ngomong rada nyombong. Dia dapat mimpi, wah semua nyembah dia, dia bangga banget. Kamu tahu gak, aku dapat mimpi. Semua ini nyembah aku semua. Dan Bapak Ibu sering kasih Tuhan, dia bangga. Dan dia orangnya kurang sensitif. Dia gak bisa baca waktu dia cerita begitu, kakak-kakaknya tuh happy gak dengan ceritanya. Anda pernah gak ngomong sama orang, lalu kemudian orang di sekitar saudara itu gak nyaman dengan pembicaraan Anda. Dan saudara pasti bisa merasakan kan, aduh kelihatannya apa yang gue bicarain ini gak nyambung sama mereka. Nah Yusuf gak aware, dia terus ngomong, dapat mimpi pertama dia cerita, dapat mimpi kedua dia cerita lagi. Dan itu adalah kelemahannya. Yang lain lagi, Paulus,
Rasul Paulus, dia adalah orang yang kalau ngomong itu terlalu keras. Dia nggak bisa menakar perkataannya sampai akhirnya dia dipenjara. Lagi Petrus, murid Yesus. Dia yang digembalakan langsung oleh Yesus, guru agung yang sangat luar biasa. Tapi ini yang terjadi dengan Petrus. Dia adalah orang yang menyangkali Tuhan Yesus waktu Yesus mau mati. Orang lain berkata, bukankah orang ini adalah orang yang sering kumpul sama Yesus ya? Sering pergi bareng sama Yesus. Bukankah orang ini yang sering selfie bareng sama Yesus? Bukankah orang ini yang sering makan bareng sama Yesus? Dan dia berkata, enggak, gua enggak kenal dia. Aku enggak kenal dia. Dan Bapak Ibu Saudara, meskipun demikian, Tuhan bisa pakai kelemahan-kelemahan mereka. Yusuf dia jadi penguasa di Mesir. Paulus jadi penulis banyak bagian dari Alkitab kita. Petrus, dia jadi salah satu perintis gereja mula-mula. Pembuat KKR terbesar awal-awal di zaman itu. Dapatkah Anda bayangkan? Dan ini menyenangkan sekali kalau kita tahu bahwa Tuhan juga bisa bekerja lewat kelemahan kita. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Dia bisa kerja lewat kelemahan kita. Oleh karena itu Tuhan ngomong sama Paulus dan ini apa yang Paulus ungkapkan tentang kelemahannya. Dan ini ayat yang bagian yang saya kepingin kita renungkan dan pelajari hari ini. Dalam 2 Korintus 12 ayat 8 sampai yang ke-10. Oke. Ini Paulus bicara tentang kelemahan. Oke. Tentang rasa malu. Oke, kita lihat sama-sama. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Bagian berikutnya kita baca sama-sama yuk. 2, 3, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Boleh lebih keras lagi yuk sama-sama. Sebab jika aku lemah, maka aku apa saudara? Kuat. Jadi Tuhan itu nunggu. Waktu saudara punya kelemahan, dia nunggu saudara datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ini aku. Ini area yang aku lemah. Dan aku butuh Tuhan dengan kuasamu yang sempurna melakukan kehebatanku di dalam kelemahanku. Bapak Ibu saudara Tuhan, Tuhan itu nunggu. Karena sekali lagi dia tahu. Tapi dia nunggu saudara. Nah oleh karena itu gini. Rasa malu kita jangan membuat kita untuk makin jauh dari Tuhan. Tapi izinkan rasa malu itu justru jadi trigger untuk membuat kita makin datang kepada Tuhan. Saya ulang sekali lagi, Anda boleh catat kata-kata ini, Anda boleh foto, Anda boleh posting kata-kata ini. Saya berharap ini nolong saudara. Rasa malu bisa ada, tapi justru rasa malu harus jadi trigger untuk kita datang kepada Tuhan. Bukan makin sembunyi dari Tuhan. Saudara, ada bedanya antara Adam dan Hawa. Ya, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka merasa malu. Dan saudara tahu apa yang terjadi ketika mereka rasa malu? Ini yang terjadi. Mereka sembunyi dari Tuhan. Betul saudara? Tapi yang menarik adalah gini, waktu Daud dia jatuh dalam dosa, ini yang terjadi. Dia enggak makin sembunyi dari Tuhan, tapi dia justru makin datang kepada Tuhan. Loh, saudara boleh punya kelemahan. Anda boleh punya hal yang menjadi rasa malu buat saudara. Karena apapun yang pernah terjadi dalam hidup saudara. Entah karakter, emosi, atau apapun. Masalah apapun, pekerjaan, keluarga, anything. Tapi jangan biarkan rasa malu itu membuat kita makin jauh dari Tuhan. Tapi rasa malu itu harus jadi trigger buat kita makin mendekat kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara, saya nggak tahu apa yang saudara alami di tahun 2020 ini. Tapi jangan biarkan entah kegagalan mungkin masalah ekonomi, entah kegagalan masalah keluarga, sakit penyakit dan lain sebagainya. Jangan izinkan hal-hal itu makin menahan kita. Tapi membuat kita makin bisa melihat masih ada mujizat berlaku atas kehidupan saudara. Ada sebuah kata-kata yang saya kepingin ajak saudara renungkan. Let your hope shape your future, not your shame. Biarkan pengharapanmu itu membentuk masa depanmu, bukan rasa malumu yang membentuk masa depanmu. Yang setuju katakan yes? Jangan izinkan gini,
gara-gara kita malu dengan kelemahan kita, itu membuat akhirnya kita jadi orang yang gak punya pengharapan. Gak punya mimpi, gak punya Tuhan seolah-olah. Dan itu membentuk masa depan kita, jangan izinkan. Tapi ini, biarkan pengharapan saudara, keyakinan saudara, Tuhan masih bisa berperkara, itu yang membentuk masa depan saudara. Jangan izinkan 2021 yang akan kita masukin dalam waktu 1 bulan lebih sedikit. Jangan izinkan 2021 dibentuk karena rasa malu saudara. Tapi izinkan itu dibentuk dan dijalani karena Anda adalah orang-orang yang punya pengharapan, yang punya keyakinan. Tuhan masih bisa membangkitkan sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, Anda mungkin berpikir, Ezra, thank you. Wow, menarik sekali. Selama ini mungkin aku hidup dirudung dengan rasa malu, tapi hari ini aku belajar sesuatu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gini, apa yang dapat aku lakukan setelah aku keluar dari ruangan ini? Hari Senin, hari Selasa, membahas tentang rasa malu yang aku hadapin dalam kehidupanku ini, apa yang dapat aku lakukan? Nah, saya ingin ajak saudara lihat ada 4 hal yang dapat saudara lakukan menghadapi rasa malu yang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah ini saudara, accept. Boleh katakan bersama-sama, yang pertama adalah apa saudara? Accept, artinya adalah terima. Coba saudara perhatikan tadi di 2 Korintus tadi, ayat itu diceritakan bahwa gini, Paulus minta supaya utusan iblis itu ini pergi dari dia. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan selalu mendengar doa kita? Yang percaya katakan yes. Tapi tahukah saudara bahwa tidak semua doa kita selalu dijawab oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan gak mampu, tapi karena Tuhan gak mau. Bukan karena Tuhan gak mampu, tapi karena Tuhan gak mau. Kenapa? Ini Tuhan ngajarkan, jawaban Tuhan adalah gini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu jadi sempurna atas kehidupan kita. Kuasa Tuhan jadi sempurna atas kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu bisa menerima, accept, merangkul bagian apapun yang jadi kelemahan kita. Entah itu mungkin karakter kita, masalah keluarga kita, mungkin masalah ekonomi kita, masalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi, yang membuat rasa malu buat saudara, itu perlu kita rangkul, perlu kita terima. Jangan makin kita tolak, karena itu membuat kita makin hidup seperti dalam penolakan, denial. Saudara tahu apa yang saya bicarain? Gak berani ngakuin, padahal itu adalah kenyataannya. Sampai semua orang bisa tahu kelemahan saudara, tapi saudara gak berani ngakuin, itu namanya self-denial. Nah terimalah apa yang jadi kelemahan saudara. Nah yang kedua adalah gini, yang kedua adalah forgive. Katakan sama-sama, yang kedua adalah apa? Forgive, maafkan. Selain kita perlu bisa menerima, kita perlu bisa mengampuni. Kita perlu bisa mengampuni orang di sekitar kita. Kita perlu bisa mengampuni diri kita. Ada sebuah kata yang berkata ini, the truth is unless you let go, unless you forgive yourself, unless you forgive the situation, unless you realize the situation is over, you cannot move forward. Kalau kamu gak bisa ngampuni dirimu, kamu gak bisa ngampuni situasimu, kamu gak bisa move on dalam kehidupan. Oleh karena itu apa yang dapat kita lakukan? Ini saudara, forgive yourself, forgive your situation, realize that the situation is over, then you can move on. Kamu mesti bisa ngampuni diri kita, ngampuni situasi kita, maka Anda bisa move on. Saya ingin ajak saudara lihat bersama-sama, ada sebuah cerita dalam sebuah film, judulnya adalah The Rocketman. Film ini dirilis 1-2 tahun lalu, setelah dibuat dalam waktu yang lama, gak dirilis, akhirnya dirilis, menceritakan tentang kisah nyata kehidupan seseorang yang namanya adalah Elton John. Seorang penyanyi yang sangat hebat sekali yang ada di dunia kita, dan ternyata dia adalah orang yang hidup dari penolakan orang tuanya. Papanya nolak dia, mamanya nolak dia, dan akhirnya orang ini adalah orang yang dia cari jati diri. Dia ditolak dari kecil, dia bertumbuh dalam gay lifestyle, dan dengarkan saya. Orang ini akhirnya cari perhatian papanya, sampai dia sukses jadi penyanyi yang hebat. Suatu ketika, dia datang setelah dia sukses, pekerjaannya diberkati secara luar biasa istilahnya. Dia datang ngunjungin papanya, dia bawain papanya sebuah jam mahal, mewah banget. Dia lapis dengan dengan full diamond.
Dia bawain buat papanya, dia berharap papanya bisa terima dia, papanya bangga sama dia. Tapi ketika barang itu dibawakan, dia naik Rolls Royce-nya dia, papanya enggak bangga. Dan papanya enggak peduli sama dia. Aku enggak peduli sama orang kayak kamu. Dan itu penolakan lebih besar lagi. Dia enggak bisa ngampunin dirinya, dia enggak bisa ngampunin orang papanya. Dia telepon ke mamanya dan mamanya bilang sama aja, percuma lah. Papamu enggak akan pernah bangga sama kamu. Kita enggak bangga kok sama orang kayak kamu. Nah akhirnya ini dia enggak bisa ngampuni dirinya, dia enggak bisa mengampuni orang di sekitarnya. Dia makin mungkin secara karir dia baik, tapi secara kejiwaan dia makin terpuruk. Tapi saudara perlu tahu, Tuhan itu adalah Tuhan yang mengampuni kita dengan semua kelemahan kita. Yang setuju katakan yes. Oleh karena itu kita perlu tahu, kita perlu bisa mengampuni diri kita. Karena Tuhan mengampuni kita. Dia adalah Tuhan yang menerima kita dan dia mengampuni kita. Kita perlu bisa menerima kelemahan kita, karena Tuhan menerima kelemahan saudara. Dan kita perlu bisa mengampuni diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Hanya dengan begitu, maka saudara bisa move on dalam kehidupan ini. Bisa diikuti saudara? Nah yang ketiga adalah gini, kita perlu belajar jadi orang yang bisa ini saudara, rebound. Rebound itu artinya gini, mantul balik. Saudara kalau tahu bola, ada beberapa tipe bola. Ada bola yang kalau saudara lempar ke tanah, dung dia dibawa terus. Tapi ada bola yang kalau saudara lempar ke tanah, dia mantul balik. Dan dengarkan saya, kalau dia mantul lebih tinggi daripada ketika dia dilempar. Saudara nangkap apa yang saya bicarakan? Nah kita perlu jadi orang-orang yang seperti itu. Ketika masalah melemparkan kehidupan saudara ke bawah, Anda perlu bisa mantul lebih tinggi daripada bagaimana saudara dilemparkan. Jangan berkata, ya Esra setelah itu kan dia turun lagi. Saya enggak gambarin yang dia turun laginya. Kalau Anda mau gambarin itu buat saudara itu terserah. Tapi yang saya gambarkan buat Anda adalah ketika barang itu dilempar ke bawah, dia bisa mantul lebih tinggi daripada dari saat dia dilempar. Kita bukan cuma perlu bisa nerima dan ngampunin, tapi kita perlu bisa bangkit kembali. Bahkan bangkit lebih tinggi daripada bagaimana kita dilempar. Karena dengarkan saya, kalau Tuhan bawa kita, dia bukan bawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang sama. Dia bawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Yang percaya katakan amin. Dan ini yang perlu kita bisa lihat bersama-sama. Nah yang keempat, yang terakhir adalah gini. Berjalanlah dengan bangga karena kemurahan Tuhan. Pemain musik boleh kembali ke tempatnya. Berjalanlah dengan bangga karena kemurahan Tuhan. Saudara, banyak orang menerima kelemahannya, bisa ngampuni, mencoba bounce back, mencoba rebound, tapi kemudian waktu dia jalan, dia nggak bisa jalan dengan pede. Jalannya tetap dengan rasa tertuduh. Jalannya tetap dengan rasa malu yang terus dibawa. Tapi mereka lupa, kita perlu bisa jalan dengan bangga. Katakan sama-sama, jalan dengan apa saudara? Jalan dengan bangga. Bangga bukan karena kita hebat. Bangga karena kemurahan Tuhan besar atas hidup kita. Yang setuju katakan yes. Dan ini perlu kita alami dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saudara pernah punya luka, saya dulu ingat sekali kalau saya habis belajar naik sepeda atau apa jatuh. Lalu luka, itu kadang bekas boroknya, apalagi kalau di daerah yang itu istilahnya apa, yang perlu lenturan gitu saudara ya. Boroknya kalau ada di situ, itu membuat tangan saudara nggak bisa nekuk. Lutut saudara nggak bisa nekuk dengan baik, jalannya pincang. Tapi tahukah saudara, kalau luka itu sudah sembuh dan Anda terbiasa jalan pincang terus, akan kebawa jalan Anda akan pincang terus. Tapi kalau Anda tahu luka Anda sembuh, Anda harus belajar berjalan dengan normal lagi. Karena apa? Karena luka Anda sudah disembuhkan. Nah, demikian juga dengan kita harus belajar jalan dengan bangga dalam hidup ini karena kemurahan Tuhan itu besar atas hidup kita. Entah luka, rasa malu saudara, kelemahan saudara diangkat ataupun enggak diangkat. Jangan jalan dengan rasa tertuduh karena Anda adalah orang-orang yang diampuni oleh Tuhan. Karena Anda adalah orang-orang yang diterima oleh Tuhan bukan karena kesempurnaan saudara, tapi dengan semua kelemahan kita diterima oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan kita perlu jalan dengan bangga, entah luka Anda diangkat ataupun enggak diangkat.
Entah luka saudara disembuhkan atau nggak disembuhkan, karena apa? Karena Tuhan menerima kita apa adanya. Kita disebut anak-anak Allah bukan karena kesempurnaan kita. Dengan semua keterbatasan kita, dengan semua luka kita, Dia menyebut kita adalah anak-anak kerajaan sorga. Yang setuju katakan yes. Dan kita perlu menjalani hidup ini dengan rasa bangga. Karena apa? Karena kemurahan Tuhan besar atas hidup saudara. Ada berapa yang diberkati pada siang hari ini? Saya berharap hal ini bicara buat kehidupan kita. Saya nggak tahu apa yang saudara alami di tahun 2020. Saya tahu ini tahun yang nggak gampang buat banyak orang. Tapi jalan bukan dengan rasa malu, jalanlah dengan rasa bangga. Terimalah apa yang Tuhan izinkan terjadi. Ampuni dirimu, ampuni orang di sekitarmu karena Tuhan ngampuni kamu. Rebound, bangkit kembali dan jalan dengan bangga. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saya ingin ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada satu lagu yang saya ingin ajak saudara nyanyi lagu ini bersama-sama. Saya nggak tahu saudara tahu lagu ini apa enggak. Tapi apapun yang jadi pergumulan saudara, di penghujung tahun, 1 bulan lagi kita masuk bagian akhir dari tahun 2020 ini. Jalanlah dengan yakin, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Yang percaya katakan yes. Nyanyikan lagu ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sama-sama nyanyikan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Boleh sambil angkat tangan kita bersama-sama. Biar imanmu bangkit. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. tetap Percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Percaya Tuhan setia. Mari sekali lagi tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Mari beri kemuliaan yang keras buat Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami hari ini. Saya berdoa supaya pelayanan GBI Rehoboth Surabaya hari ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin mendukung pelayanan GBI Rehoboth Surabaya, silahkan Bapak Ibu Saudara bisa scan QR Code di samping ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.